Halo teman-teman, assalamualaikum. Balik lagi di Only Channel. Maaf kali ini videonya saya sambil senderan ya, karena saya lagi capek gitu ya. Cuman saya mau ngasih tahu aja bahwa sekarang itu cuaca lagi jelek banget dan suasana lagi nggak bagus lah untuk kucing gitu ya. Cuaca seperti ini lagi musim hujan dan hujannya tuh terus menerus gitu. Dimana kalau musim hujan atau perubahan cuaca atau pancaroba itu biasanya itu musim sakit ya, musim sakit dimana virus-virus biasanya bertebaran atau semua virus-virus yang biasa ada itu bermunculan gitu ya. Nah, saya udah belakangan ini, udah sebulan inilah ya, saya udah banyak sekali nerima cerita atau nerima kabar dari teman-teman cat lovers di luar sana bahwa kucing mereka kena virus, kena kalisi, kena panle, murung, nggak mau makan, atau cuman mencret begitu ya. Nah, itu semua mungkin karena penyebabnya adalah karena kondisi cuaca sekarang gitu ya. Untuk teman-teman yang pelihara anjing, sekarang itu lagi wabah parvo. Nah, parvo itu kalau di kucing ya panleukopenia gitu ya. Karena panleukopenia itu juga virusnya dari parvo seperti yang pernah saya bahas di video tentang pengobatan panleukopenia ya. Panleukopenia atau distemper itu penyakitnya muntah, mencret, diare gitu ya, yang bisa jadi kucingnya lumpuh, bisa lemes, bisa lunglai dan lain sebagainya. Sedangkan di kucing sekarang lagi banyak banget kasus kena kalisi virus, termasuk kucing-kucing teman-teman saya, kucing-kucing yang subscriber saya, teman-teman di YouTube gitu ya, yang kirim foto ke saya, kirim video ke saya bahwa kucingnya mati gara-gara virus gitu ya. Ada yang sempat perawatan, ada yang belum gitu ya. Dan bahkan salah satu kucing hasil rescue di tempat saya tinggal yang kita rawat sama-sama itu salah satunya kemarin itu yang saya pernah upload gitu, mati satu gitu ya. Itu matinya nggak ketahuan, itu tiba-tiba udah mati aja, dikasih tahu sama tetangga gitu ya bahwa itu kucing mati satu gitu ya. Terus saya kaget kan, langsung saya cek yang masih hidup gitu, yang masih sehat-sehat aja, karena kemarinnya saya lihat mereka baik-baik aja gitu. Yang dua lagi itu, yang satu itu agak murung, yang satu udah murung banget gitu ya, udah sakit lah yang satu itu. Akhirnya yang satunya cepet-cepet sama saya di treatment, diobatin, disuapin makannya gitu ya, dan alhamdulillah dia terselamatkan gitu ya, walaupun saudaranya nggak bisa diselamatin karena saya nggak tahu waktu saudaranya itu sakit kapan, dan saudaranya mati juga saya nggak tahu gitu ya. Saya dikasih taunya udah dikubur sama teman-teman kayak gitu ya. Beberapa kucing temen saya juga yang WhatsApp ke saya juga kena kalisi virus, ada yang tertolong, ada yang enggak gitu ya. Beberapa waktu terakhir ini tuh bener-bener kayak banyak nerima informasi soal kucing yang sakit karena virus gitu ya. Juga dari teman-teman saya yang dog lovers gitu, yang pecinta anjing, dari shelter gitu ya, cerita soal wabah parvo gitu ya untuk di anjing gitu ya. Itu banyak banget teman-teman. Ada teman saya yang di shelter di daerah Bandung gitu ya, itu udah yang nggak terselamatkan juga udah berapa gitu. Saya lihat juga di Instagram beberapa shelter juga lagi menghadapi virus parvo gitu ya. Virus parvo ini dengan virus panleukopenia itu mirip ya gitu ya. Satu jenis virus tapi berbeda gitu ya. Yang anjing disebutnya parvo, yang kucing disebutnya panleukopenia. Jadi di sini saya cuma mau menghimbau ke teman-teman untuk lebih menjaga kondisi kucing-kucingnya, lebih waspada aja. Saya nggak menakut-nakutin, saya cuma kasih tahu untuk waspada aja. Saya pun melakukan itu gitu. Saya pun was-was ya, jujur aja saya kalau misalkan lagi musim banyak virus, lagi cuaca jelek, biasanya saya was-was, saya trauma banget sama wabah virus gitu ya. Kalau kucing kalian ciri-cirinya udah mulai murung, mulai nggak mau makan atau makan yang kurang nafsu, atau mulai cari-cari tempat dingin kucingnya, atau kucingnya suka ke dekat-dekat air, tempat-tempat yang basah, yang lembab, itu harus dicurigai ya. Itu salah satu ciri-ciri virus, terutama virus kalisi. Nah, virus kalisi itu seringkali nggak kedeteksi dari awal sampai kita tahu pas udah parah, karena virus kalisi itu dia lebih berlahan, jadi nggak langsung kayak misalkan kalau panleukopenia itu langsung banget tepar gitu ya, karena akan muntah, diare terus muntah gitu ya. Tapi kalau misalkan kalisi, dia biasanya kayak gejala awal cuman murung, kayak demam biasa, atau cuman flu biasa, atau cuman sariawan biasa begitu ya. Ciri-cirinya seperti itu. Seringkali kita tuh nggak ngeh kalau kucing itu sakit gitu ya. Seperti contoh kucing yang kita rawat depan rumah bareng-bareng sama tetangga, juga kita nggak ngeh kalau dia lagi sakit. Kita ngerasa dia baik-baik aja, kita kasih makan dia lahap-lahap aja, ternyata dia sakit dan menular ke saudaranya gitu ya. Kalau virus itu biasanya kemungkinannya itu kalau misalkan dia bareng, kemungkinan besar tuh pasti tertular. Tinggal gimana si imunnya masing-masing. Kalau bagi yang imun kucingnya itu kuat, dia bisa aja gejalanya nggak terlalu parah. Tapi kalau imunnya lemah, bisa aja dia parah banget. Terus rajin juga ngecek suhu tubuhnya, cek aja di telinganya, diraba seperti ini. Kalau telinganya itu dingin banget atau malah panas banget, itu nggak normal gitu ya. Itu suhu tubuhnya berarti nggak normal. Karena normalnya cuman suhu tubuh kucing itu cuman anget biasa aja gitu ya, kupingnya gitu ya. Nah, kalau yang punya termometer itu lebih bagus, lebih akurat gitu ya. Kalau misalkan udah lihat gejala-gejala seperti itu, kucingnya harus cepet-cepet di treatment, terutama harus cepet-cepet di boosting dengan vitamin ya.
vitamin penting banget. Vitamin apa aja lah yang kita punya gitu ya, kasih aja gitu ya. Mau itu pakai Imbus Kids, mau pakai B Complex, mau Nutri Plus Gel, lisin, apa segala macam yang kita punya, kasih ya. Vitaminnya dosisnya naikin dari dosis biasanya kita kasih pada saat dia baik-baik aja gitu ya. Nggak mau makan harus dikasih makan ya, disuapin. Jangan sampai kucing itu nggak makan, karena kucing akan makin lemes, imunnya makin drop, dia nggak akan bisa ngelawan si virusnya. Virus itu hanya bisa dilawan dengan imunitas tubuh kita sendiri gitu ya. Jadi tugasnya hanya kita meningkatkan imunnya, juga memastikan dia nggak kelaparan, nggak kehausan, dan nggak dehidrasi gitu ya. Dan untuk kita memastikan juga suhu tubuhnya berada di titik normal gitu ya. Jadi kalau misalkan kedinginan kita lampuin, kita angetin, kalau dia kepanasan kita kompres atau kita taruh di tempat yang lebih sejuk atau kasih kipas kayak gitu ya. Untuk gejala lain, kalau kalisivirus dia biasanya ada sariawan gitu ya, baik sariawan di lidah ataupun di gusi. Ini sudah saya jelasin di video tentang kalisivirus ya, simak video yang ini ya. Obat-obat yang biasa saya pakai di situ. Untuk panleukopenia pun obat yang biasa saya pakai gitu ya, yang biasanya saya sharing itu udah ada saya jelasin semua di video yang ini gitu ya. Di sini saya cuman ngasih himbauan aja untuk kita lebih waspada lagi, karena musimnya lagi jelek gitu ya, lagi musim virus gitu ya, sama-sama waspada. Sebisa mungkin kucingnya tetap indoor aja, nggak usah keluar-keluar dulu. Memang virus itu mematikan, seperti kalisi, panleukopenia itu lebih mematikan lagi, tapi virus-virus itu bisa disembuhkan ya teman-teman ya. Saya sih ngelihatnya harapan sembuhnya besar, asal pertama kita nggak telat, yang kedua kita telaten, yang ketiga treatmentnya atau pengobatan, obat-obat atau vitamin yang kita kasih itu harus tepat gitu. Nggak ada waktu buat kita untuk coba-coba, itu udah nggak ada waktu. Kucingnya udah, maksudnya udah tepar kayak panleukopenia itu ya, itu udah nggak ada waktu kita untuk sekedar nyoba ini nyoba itu, takut ini takut itu, udah nggak ada waktu lagi gitu. Kita harus mutusin segala sesuatunya dengan cepat. Kalau ada duit sebaiknya langsung bawa ke dokter gitu ya. Ya yang nggak punya duit atau nggak ada dokter, ya mau gimana, harus usaha sendiri kita ya gitu ya. Terlebih buat kucing-kucing yang belum vaksin ya. Kalau kucing yang udah divaksin dia relatif kuat ya, terutama kalau vaksinnya udah komplit ya. Vaksin awal untuk kittens itu misalkan triket seperti itu ya, itu belum terlalu kuat ya. Terus vaksin pun nggak jaminan bahwa kucing yang divaksin itu akan pasti terbebas dari virus. Enggak, virus bisa tetap kena di kucing yang kena vaksin, yang udah vaksin komplit sekalipun, tapi gejalanya nggak akan separah pada kucing yang tidak divaksin, karena kucing yang udah divaksin, terutama yang udah divaksin komplit itu, dia daya tahan tubuhnya lebih kuat gitu ya. Selebihnya tetap harus waspada juga walaupun udah divaksin ya. Oke gitu ya teman-teman ya, semoga semuanya sehat. Maaf ini saya videonya saya bikin gini aja gitu ya, sambil saya duduk aja karena saya habis ngobrol sama teman-teman yang lain, dapat banyak laporan kucing-kucing yang mati, kucing-kucing yang sakit sekarang gitu ya. Nggak hanya kucing juga anjing gitu ya, tapi saya doain gitu ya semuanya baik-baik aja, termasuk kucing-kucing saya juga. Kucing-kucing kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja gitu ya. Terima kasih yang udah nonton, maaf kalau udah salah-salah karena saya lagi kecapean banget gitu, mau bikin video yang serius saya nggak sempet gitu ya. Ya udah gini aja, yang penting informasinya kan. Assalamualaikum, bye bye.